Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kali ini saya akan membagikan konfigurasi tool Mihomo lagi. Jadi, config ini adalah config opsi kedua atau versi kedua dari config yang kemarin yang sudah saya share di video tutorial sebelumnya. Kenapa kok saya membuat versi kedua dari config tersebut? Apakah config yang kemarin itu bermasalah? Jawabannya tidak merata atau tidak semua pengguna itu mengalami masalah. Bahkan kebanyakan dari member-member itu sudah work 100% dan berhasil tanpa mengalami masalah sedikit pun pada config yang kemarin. Namun masih ada beberapa orang atau beberapa member yang melaporkan ada masalah di luar biasanya, tidak biasa ya, karena masalahnya adalah tidak muncul ping pada akun ketika menggunakan config MahaVPN TP1 yang kemarin, namun muncul ping ketika menggunakan config bawaan, yaitu file config rere.yaml ini ya. Nah, jika teman-teman mengalami masalah yang demikian, tidak muncul ping pada akun, maka wajib mengupdate ke config versi kedua atau opsi kedua kali ini. Nanti juga saya akan jelaskan kenapa kok beberapa dari teman-teman mengalami masalah tersebut, karena saya sudah mensurvei juga pada teman-teman yang mengalami ketidakmunculan ping pada config yang kemarin. Jadi seperti itu. Baik, langsung saja ke tutorial pemasangannya. Untuk kalian yang sudah memasang config MahaVPN TP1 yang kemarin, maka tidak perlu dihapus secara manual karena bisa langsung ditimpa saja dengan config yang versi kedua ini. Jadi caranya sama seperti tutorial sebelumnya, yaitu masuk ke file manager, kemudian masuk ke folder etc, kemudian masuk ke folder Mihomo, kemudian di sini ini adalah file config-nya ya, bernama MahaVPN TP1 v2 ya. Saya hapus terlebih dahulu agar lebih mudah dimengerti. Nanti config-nya bisa teman-teman download di grup publik ataupun di grup VIP ya. Untuk username grupnya, username grup publik akan saya taruh di deskripsi video ini. Kenapa kok tidak saya taruh secara link ya, link grupnya? Karena YouTube saya ini masih kecil, jadi masih ada batasan dari YouTube sendiri, tidak bisa menaruh link di deskripsi. Nanti kemungkinan juga akan saya taruh link grupnya di kolom komentar saja, seperti itu. Baik, langsung saja upload untuk config-nya. Namanya adalah MahaVPN TP1 v2. Sedangkan yang kemarin adalah MahaVPN TP1 saja. Untuk yang versi kedua ini ada embel-embel v2-nya ya di bagian belakangnya. Baik, jika sudah tinggal di-upload, tunggu sampai selesai. Jika sudah selesai, di sini langsung diekstrak saja melalui terminal. Yang pertama, arahkan ke direktori etc mihomo dengan cara ketikkan perintah cd spasi /etc /mihomo /enter. Kemudian tinggal ketikkan saja perintah ls untuk melihat list file yang ada. Di sini sudah terdeteksi untuk config versi keduanya. Jadi tinggal diekstrak saja dengan perintah tar main atau strip ya, xzvf, kemudian diikuti dengan nama file config-nya. Jadi tinggal saya tempel saja di sini. Sudah, tinggal di enter. Baik, di sini sudah selesai untuk pemasangan config versi keduanya. Bisa langsung close untuk terminal. Kemudian masuk lagi ke folder etc mihomo. Bisa di refresh saja ya. Nah, jika di refresh maka akan kembali ke directory home. Kemudian masuk ke etc lagi, kemudian masuk ke folder mihomo lagi. Nah, di sini kalian masuk ke folder run. Kemudian masuk ke folder proxy provider. Jadi proxy provider bawaan dari config saya atau versi kedua ini itu tetap saja ada dua, yaitu indo.yaml dan sgp.yaml. Untuk proxy provider ketiga di bawahnya ini adalah proxy provider bawaan dari config rere.yaml.
Baik, jadi teman-teman tinggal isi saja akun VPN-nya di bagian indo.yml ini atau di sgp.yml. Diisi bebas, bisa menggunakan akun Trojan, Vmesh, ataupun Vless. Baik, di sini saya akan skip untuk proses pemasangan akunnya karena mengandung informasi VPN dan bug. Baik, di sini saya sudah mengisi dengan akun VPN saya sendiri. Jadi jika kalian sudah mengisi dengan akun VPN kalian masing-masing, maka tinggal kembali lagi ke Toolmihomo. Kemudian tinggal di refresh saja untuk halamannya agar config yang sudah dipasang barusan itu muncul. Kemudian di bagian basic config, kemudian di bagian choose profile, kalian tinggal arahkan saja config-nya ke config yang terbaru, yaitu bernama MahaVPN v2.yml. Kemudian untuk settingan yang lain seperti proxy config, kemudian bagian mixin config itu settingannya sama persis dengan tutorial pemasangan config yang sebelumnya. Jadi kalian tinggal ditonton ulang saja untuk video tutorial sebelumnya ya, karena settingannya sama persis, tidak ada beda. Baik, jika sudah selesai tinggal save and apply. Nah, di sini untuk statusnya sudah running. Tinggal dipantau saja di tab log apakah ada error ketika start config ataupun tidak. Di bagian uplog tidak ada error, di bagian core log juga tidak ada error. Di sini terdapat error seperti ini ya. Pesannya, ini bisa kalian abaikan saja, tidak masalah. Kembali lagi ke tab config, kemudian buka YACD dengan klik tombol open dashboard. Kemudian pergi ke tab proxies. Di sini sudah muncul ping pada proxy grupnya, dan di bagian proxy provider juga sudah muncul ping. Jadi yang perlu kalian pastikan itu adalah di bagian proxy provider, ini adalah tempat settingan akun kalian, jadi wajib muncul ping agar di bagian proxy group ini juga muncul ping. Jadi tinggal diklik saja ya di bagian proxy group ini untuk cek ping. Nah, ini sudah muncul pingnya. Karena jika di bagian proxy provider ini sudah muncul ping, maka di bagian proxy group ketika dicek ping juga pasti akan muncul. Namun jika di sini tidak ada ping, maka di sini juga di bagian proxy group juga tidak akan muncul ping. Jadi seperti itu ya. Untuk pengaturan YACD-nya, untuk setting-setting YACD ini bisa kalian tonton saja di video tutorial sebelumnya karena juga sama persis, tidak ada beda ya. Baik, di bagian YACD sudah selesai. Jadi sekarang saya akan jelaskan kenapa beberapa dari teman-teman itu mengalami masalah tidak muncul ping ketika menggunakan config sebelumnya, namun muncul ping ketika menggunakan config bawaan Rayre. Itu masalahnya terletak pada konfigurasi DNS antara kedua config tersebut. Yang pertama, config saya yang kemarin itu menggunakan DNS fallback atau DNS cadangan. Selain menggunakan default name server dan name server, config saya yang kemarin itu menggunakan fallback. Jadi ini adalah letak masalah untuk teman-teman yang mengalami masalah tidak muncul ping ya. Sedangkan konfigurasi bawaan Rayre itu hanya menggunakan DNS biasa, yaitu default name server dan name server saja, tidak menggunakan DNS fallback. Maka dari itu yang mengalami masalah tidak muncul ping akan solved ketika menggunakan config ini. Jadi untuk config versi kedua atau opsi kedua kali ini menggunakan DNS biasa ya. Jadi sama persis dengan pengaturan DNS config bawaan Rayre tadi. Sehingga yang mengalami masalah tidak muncul ping itu bisa dipastikan akan muncul ping ketika menggunakan config yang ini. Jika kembali lagi ya, jika pengaturan akunnya itu sudah tepat. Jadi seperti itu. Ini juga sudah dites oleh teman-teman yang mengalami masalah tidak muncul ping dan sudah work 100% dan tidak ada masalah sama sekali. Jadi seperti itu. Kemudian mungkin ada masalah atau ada yang bertanya apakah ada perbedaan ketika menggunakan DNS fallback dengan DNS yang biasa. Itu jawabannya pastinya ada ya untuk perbedaannya, karena saya membuat config yang kemarin itu menggunakan DNS fallback karena saya sudah melakukan pengetesan berulang ketika saya menggunakan paket non reguler ya, yang tidak ada regulernya seperti video.
itu ketika menggunakan DNS fallback itu sangat lancar. Untuk respon time ketika browsing maupun streaming itu sangat lancar. Namun ketika menggunakan DNS biasa atau DNS yang config Rere pakai ini ya, itu sedikit lebih lambat untuk respon time ketika browsing maupun streaming. Jadi seperti itu adalah perbedaannya. Namun jika kalian menggunakan paket yang berreguler seperti combo VIP, mungkin tidak akan mengalami masalah demikian ya. Ini mungkin masalahnya akan terjadi jika menggunakan paket yang tanpa reguler. Jadi seperti itu. Kemudian saya akan perlihatkan perbedaan ketika menggunakan config yang menggunakan DNS fallback dengan config yang menggunakan DNS biasa, ataupun perbedaan ketika menggunakan opsi kedua ini dan Rere ya dengan config yang pertama kemarin. Jadi saya akan perlihatkan perbedaannya. Ini adalah kasus yang saya alami sendiri di perangkat saya ini ya. Baik, di sini sudah jelas ya, untuk config yang terpilih adalah versi kedua atau opsi kedua yang saya akan bagikan kali ini. Untuk pengetesannya saya akan lakukan di private tab saja. Kemudian saya akan cek IP-nya di webtop 10 VPN. Nah, di sini yang saya katakan untuk respon time ya. Respon time-nya itu sedikit lebih lambat. Kemudian di bagian DNS, browser link ya. Di sini saya coba untuk dibuka. Di sini loadingnya sedikit lebih lama ya, atau respon time-nya yang saya katakan tadi. Kemudian saya akan buka YouTube. Nah, ini. Nanti kalian akan melihat perbedaannya jika saya menggunakan config yang menggunakan DNS fallback atau config yang kemarin. Nah, itu ya. Sudah, saya akan coba ganti config-nya ke config yang pertama kemarin. Baik, sudah. Saya akan reload dan restart saja agar DNS-nya itu bersih. Baik, sudah running, tidak ada error. Saya akan coba tes di tab privat lagi. Kemudian cek IP. Nah, cepat ya. Untuk respon time-nya atau loading-nya ketika browsing itu cepat. Coba kita cek browser link. Nah, itu ya. Kalian bisa playback lagi untuk perbedaan ketika loading atau respon time-nya. Saya akan buka YouTube. Nah, itu ya. Sangat cepat kalau menggunakan DNS fallback. Namun masalahnya ketika menggunakan DNS fallback ini di beberapa teman-teman itu tidak muncul ping tadi ya. Saya juga agak heran kenapa kok bisa seperti itu. Baik, sekarang coba menggunakan config bawaan Rere ya. Ini config-nya menggunakan DNS biasa sama seperti dengan config updatean versi kedua atau opsi kedua kali ini ya. Jadi saya coba tes config bawaan Rere ini. Baik, sudah running, saya reload dan restart agar bersih ya dari config sebelumnya. Kemudian di bagian log sudah aman. Coba kita cek ya ACD-nya apakah benar-benar menggunakan config-nya Rere. Nah, sudah benar ya menggunakan config-nya Rere. Di bagian global saya alihkan ke streaming saja. Baik, sekarang pengetesan. Cek IP. Top 10 VPN ya. Nah, sedikit lebih lama ya. Untuk respon time-nya sedikit lebih lama dari config yang kemarin yang menggunakan DNS fallback. Ini sedikit lebih lama. Di sini terdeteksinya juga sedikit lebih lama. Kemudian untuk browser link atau pengecekan DNS juga sedikit lebih lama ya. Nah, itu masih muter-muter, masih loading. Kemudian YouTube.
Nah, lama ya untuk loadingnya, masih muter-muter beberapa detik, itu masih muter-muter. Berbeda dengan config yang kemarin yang menggunakan DNS fallback, itu satset lah istilahnya ya. Jadi untuk browsing maupun streaming itu sangat cepat jika menggunakan config yang kemarin karena menggunakan DNS fallback. Jadi seperti itu. Baik, sudah jelas ya untuk perbedaannya. Jadi saya akan kembalikan lagi ke config yang kemarin saja karena saya lebih cocok menggunakan config yang ini. Jadi ini perlu dites ya, dites sendiri oleh teman-teman di perangkat teman-teman sendiri apakah lebih cocok menggunakan yang versi kedua ataupun yang versi pertama kemarin, karena mungkin ini kasusnya akan berbeda-beda di setiap perangkat ya. Karena di perangkat saya sendiri itu lebih cocok dengan config yang kemarin, sedangkan di beberapa teman-teman kemarin yang sudah saya survei itu lebih cocok di config yang versi kedua ini. Jadi seperti itu ya. Baik, sudah selesai untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan masalah yang dialami cepat terselesaikan ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.